Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap tetap baik ya, tetap jaga kesehatan. Nah, di sini saya Ruth Christina dan partner saya Dayandi Ahmad akan mempresentasikan tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kritik sastra, yaitu karangan yang ditujukan untuk menanggapi suatu hal. Selain itu, kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra, sejarah, biografi, penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang terkait. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhirnya dinilai. Seorang kritikus sastra mengurai pemikiran, paham, filsafat, pandangan hidup yang terdapat dalam suatu karya sastra. Sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Esai, yaitu karangan pribadi tentang apa saja. Ketika menulis kritik dan esai, kita perlu memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaannya. Esai adalah karangan berupa prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Penulisan esai sastra ini pada umumnya sama dengan penulisan esai pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 subbab diantaranya pendahuluan, isi, dan penutup. Meskipun tidak disebutkan secara khusus seperti halnya makalah, tapi esai harus memuat ketiga bentuk tersebut. Adapun untuk contoh esai sastra yang bisa kita baca atau kita lihat diantaranya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 contoh, yaitu Menjadi Manusia, karya Jacob Sumarjo; Si Parasit Lajang, karya Ayu Utami; Obsesi Perempuan Berkumis, karya Budi Dharma. Kalian bisa membaca dari contoh tersebut. Nah, agar lebih paham lagi, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang kritik, sistematika dan kebahasaan kritik sastra. Di dalam sistematika kritik sastra terdapat 2. Yang pertama, interpretasi, dan yang kedua adalah analisis. Apa itu interpretasi? Menurutmu bagaimana ketika kalian mendengar kata-kata interpretasi? Interpretasi adalah membaca dan menafsirkan makna yang didapat setelah membaca atau menelaah hal yang akan dikritik. Menafsirkan makna juga dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya, mulai dari unsur intrinsik sampai ekstrinsik. Apa itu analisis? Mungkin sejauh ini kalian telah mendengar banyak sekali kata-kata analisis. Analisis, yaitu menelaah mana saja yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat, objek atau subjek yang dikritik dengan metode dan teori yang berkaitan. Tujuan utama analisis kesastraan, fiksi, puisi, ataupun yang lain adalah untuk memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan, di samping untuk membantu menjelaskan pembaca yang kurang dapat memahami karya itu. Jadi, secara garis besarnya agar kalian lebih paham lagi, penulisan kritik harus objektif, sehingga gaya penulisan dan pandangan pribadi penulis harus dibatasi. Kritik dapat menjadi koreksi atau penilaian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan kritik. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan kritik. Yang pertama adalah menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Oke, setelah kalian pahami 2 itu, yang kemudian adalah
Yang ketiga, yaitu bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Dalam beberapa kritik akademik, penulisan kritik menyerupai karya ilmiah. Yang keempat, gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi. Dilengkapi dengan rujukan atau referensi. Dari kaidah kebahasaan kritik, kalian mungkin telah mempelajari di kelas-kelas sebelumnya. Jadi di sini kalian telah memahami apa itu kritik, apa itu eksposisi, apa itu argumentasi, apa itu rujukan dan atau referensi. Oke, setelah kalian telah mempelajari yang tadi, kritik sastra, di sini kalian akan mempelajari tentang esai. Sebelumnya, kalian harus mengerti dahulu tentang kritik sastra dan kalian harus paham terlebih dahulu karena kritik sastra dan esai ini adalah saling berkaitan. Sistematika dan kebahasaan esai. F. Radi dalam Panduan Lengkap Menulis Artikel Feature and Essay 2006 mengungkapkan dalam ilmu jurnalistik, esai adalah analisis penulis yang diambil dari sudut pandang beberapa disiplin ilmu dengan subjektivitas yang khas dari penulisnya. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di dalam esai berisi tentang opini, pandangan atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Jadi, di esai ini mereka mengutamakan analisis dengan bantuan teori atau disiplin ilmu tertentu. Meski penulis esai memiliki karakteristik dan gaya kepenulisannya masing-masing, tetapi tidak lepas dari sistematika esai. Selanjutnya, kita membahas tentang sistematika esai. Dalam sistematika esai terdapat 3, pendahuluan, tubuh esai, dan kesimpulan. Pendahuluan adalah berisi latar belakang, informasi, atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Pendahuluan memiliki struktur dari umum menjadi khusus. Buka paragraf pertama dengan pengenalan topik secara umum dan permasalahan yang akan dihadapi. Tuliskan secara umum ide yang diambil. Utarakan semua pemikiran yang akan menjawab pertanyaan permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah kemukakan secara luas argumen yang disampaikan. Tubuh esai. Narasikan gagasan yang hendak disampaikan. Narasi tersebut dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Esai dibuat dari sekumpulan paragraf. Setiap satu paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan argumen yang akan diutarakan. Setelah mengemukakan pokok pikiran, maka kemukakan penjelasan dari pokok pikiran tersebut. Tuliskan bukti yang bisa menopang kebenaran dari argumen yang kamu keluarkan. Bukti bisa berupa studi kasus, statistik, bukti dokumenter, buku akademik, atau artikel jurnal. Kemudian penulis dapat menambahkan pendapat pribadinya. Rangkum per paragraf dan jelaskan bagaimana tiap paragraf dapat mendukung argumen secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas, dilengkapi dengan hasil observasi, penilaian, atau sudut pandang. Dalam kesimpulan, masukkan permasalahan, dilanjut dengan rangkuman kata kunci dan ringkas argumen yang menjadi jawaban atas permasalahan. Selanjutnya, utarakan alasan atau hambatan untuk sampai pada jawaban atau argumen pasti pada pertanyaan di awal. Kesimpulan bisa berisi tentang pertanyaan yang dapat menjadi topik untuk esai selanjutnya, prediksi tentang apa yang akan terjadi, dan rekomendasi penyelesaian terhadap fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan baik menggunakan struktur dari khusus umum. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan esai.
Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang efektif dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Kedua, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Tujuannya agar esai dapat dibaca dan dipahami banyak orang, karena itu sangat penting. Yang ketiga, pengungkapan ide atau gagasan disampaikan secara runtun dan logis, artinya masuk akal. Pola pikir penulis esai dapat ditengarai dari logis tidaknya sebuah tulisan. Yang keempat, menghindari kalimat panjang bertele-tele. Gunakan kalimat pendek dengan pemakaian kata seperlunya, sehingga gagasan dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Yang kelima, terakhir, yaitu menggunakan kata rujukan atau referensi. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih menguasai lagi dan memahami dari materi pembuatan esai, kita akan memberikan langkah-langkah pembuatan esai. Yuk, bagaimana? Yang pertama, menentukan tema atau topik. Nah, agar pembaca lebih tertarik, kalian harus membuat tema atau topik yang menarik, atau yang kayak seperti tidak masuk akal, atau mereka ketika membaca topik ini, oh apa sih ini isinya? Jadi mereka lebih tertarik untuk membacanya. Kemudian yang kedua yaitu membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Karena itu sangat penting agar kalian tidak kemana-mana ketika membuat bahasa atau kata-katanya. Yang ketiga adalah menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya dengan kalimat yang singkat dan jelas. Karena tadi di dalam kaidah kebahasaan telah dijelaskan bahwa jangan memakai atau menggunakan kata-kata yang bertele-tele. Kemudian selanjutnya setelah kalian telah menentukan tema, membuat outline, menuliskan pendapat, yaitu kita menulis tubuh esai. Memulai dengan memilah poin-poin penting yang akan kita bahas. Kemudian buatlah beberapa subtema pembahasan agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari gagasan kita sebagai penulisnya. Selanjutnya kita harus mengembangkan subtema yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu membuat paragraf pertama yang sifatnya sebagai pendahuluan. Itu sebabnya yang akan kita tulis itu harus merupakan alasan atau latar belakang alasan kita menulis sesuai esai tersebut. Penasaran yang keenam apa? Ayo, penasaran kan? Yang keenam adalah menuliskan kesimpulan. Ini belum terakhir ya. Penulisan kesimpulan ini penting. Mengapa? Kenapa kok penting ya? Karena untuk membentuk opini pembaca, kita harus memberikan kesimpulan pendapat dari gagasan kita sebagai penulisnya. Karena memang tugas penulis esai adalah seperti itu, jadi kalian harus memakluminya. Berbeda dengan penulis berita di media massa yang seharusnya memang bersikap netral saja. Nah, ini adalah sentuhan terakhir dari akhir pada tulisan kita, yaitu memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita agar pembaca merasa bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tulis tersebut dengan mudah dan sistematis, sehingga membentuk kerangka berpikir mereka secara utuh. Nah, dari langkah-langkah pembuatan esai tersebut, kalian pahami dulu langkah-langkahnya agar kalian tidak bingung untuk cara-cara dan langkah-langkahnya, yaitu dengan menentukan tema, membuat outline, menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya, menulis tubuh esai, membuat paragraf pertama, kemudian menulis kesimpulan dan memberikan sentuhan akhir pada tulisan kita. Oke, terima kasih. Semoga dengan BPT ini kalian bisa mengerti
lebih luas lagi tentang menganalisis sistematika dan kebahasan kritik dan esai.